Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang masih menjaga iman kita. Insyaallah selama iman itu dijaga Allah, maka kita akan aman dan selamat dari bencana di dunia dan azab neraka di akhirat. Alhamdulillah pula Allah masih menjaga Islam kita. Insya Allah selama Islam kita dijaga oleh Allah, kita akan senantiasa dibimbingnya dalam petunjuknya, kemudian diantarkannya sampai pintu surganya dan dipersilahkan untuk masuk ke dalamnya. Alhamdulillah pula kita masih dijaga oleh Allah takwa kita, dan selama takwa kita dijaga oleh Allah, maka kemudian Allah siapkan buat kita ampunannya dan surganya seluas langit dan bumi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siang ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang pengaruh beriman kepada hari akhir. Ini materinya sudah di-share ya ke Majelis Taklim Babu Taqwa. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan selalu siap menghadapi masa depan. Dengan apa? Dengan muhasabah. Dengan apa? Dengan melakukan perencanaan. Dengan apa? Dengan berbekal ketakwaan. Karena bekal yang terbaik itu adalah takwa. Dan apa yang harus kita lakukan harus kita rencanakan. Dan apa yang sudah kita lakukan harus kita evaluasi. Jadi hidup ini sejatinya adalah kumpulan dari hari-hari. Jadi hari kemarin kita jadikan sebagai pelajaran. Kemudian hari esok kita harus lebih baik daripada hari ini. Jadi hari ini adalah hari untuk mengubah dari yang tidak baik menjadi baik.
dari yang baik menjadi lebih baik. Jadi dari kemarin ya, kita tidak sadar, tidak menyadari ya, bahwa ternyata ya, orang Zionis Yahudi ya, ya, itu sudah menguasai ya, dunia ya, di antaranya dengan ya, produk-produknya ya. Jadi ternyata kita baru sadar ketika kita dapat fatwa dari MUI bahwa kita wajib memboikot produk Zionis Yahudi ya, ternyata semuanya ada di rumah kita ya. Ya. Coba tidak ya, apa yang tidak ada di rumah kita ya. Jadi semua kebutuhan manusia yang ada di dunia termasuk umat Islam itu dipenuhi oleh Yahudi ya. Dari mulai odol, sikat gigi, sampo, sabun, sampai kemudian minyak goreng ya. Semuanya ya. Jadi mereka melakukan perencanaan yang matang bahwa untuk menguasai dunia ya, menguasai negara-negara yang ada di dunia itu berawal dari ekonomi ya. Jadi apa yang dibutuhkan itu disediakan ya. Sehingga kemudian ya, setelah menguasai ekonomi dunia, maka bisa menguasai dunia. Ya. Sebab sadar tidak sadar, ternyata keuntungan dari produk yang kita beli, ya, di antaranya digunakan ya, oleh Zionis Yahudi untuk membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Dan itu sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi sejak tahun 1947 sampai sekarang 2023 76 tahun Bu. Ya. Ibu beli sampo, beli mie instan, ya, beli apa saja, ya, baik di minimarket, di supermarket atau di pasar. Ya. Itu keuntungannya digunakan untuk itu. Maka umat Islam itu kalau mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir itu harus siap menghadapi masa depan. Padahal masa depan itu sendiri gaib. Ya, kita tidak tahu ya, apakah kita masih mengalami masa depan atau tidak. Ya. Tapi yang jelas masa depan itu harus lebih baik dari hari ini. Makanya yang sekarang laku itu surabi, cilok, ya, getuk, ya. Apalagi ya. Itu kemarin saya jalan-jalan sama anak saya, cucu saya, dan istri saya itu ya, ke Aeon ya. Di sana kan terkenal dengan mie gacoan. Ternyata antrinya luar biasa. Tapi ada pemandangan yang menarik, yaitu ricis. Ricis itu jangankan beli, Bu, parkir saja nggak boleh, Bu. Jadi tidak ada yang beli sama sekali. Ya. Pokoknya yang berbau Yahudi, yang berbau Amerika, yang berbau para pendukung Zionis Yahudi, ya, itu semuanya diboikot, Bu. Ya, diboikot. Karena yang paling banyak, ya, jajan itu ibu-ibu ya. Paling banyak jajan itu ya. Jadi ternyata ya di mana-mana ya, ya itu dari mulai mungkin sore ya, sampai jam 9 tempat makan itu nggak ada yang kosong ya. Saya kan sering diajak oleh Mas Haryadi ya itu
Itu diajak jalan-jalan ke Kelapa Gading sama pemuda Mesir itu. Ya. Itu penuh Bu, yang namanya tempat-tempat makan itu. Ya. Gitu. Ya. Ya. Dan ternyata kebanyakan adalah ibu-ibu. Ya. Nah orang yang beriman itu ya, dan kemudian bertakwa kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk belajar dari masa lalu. Setelah itu bikin rencana untuk menghadapi masa depan. Ya. Ya. Nah, sampai sekarang produk apa yang tidak bisa diboikot? Ya. Maka tahun depan, ya, ke depan kita harus punya produk itu. Ya. Apa firman Allahnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak dipanggil. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu bisa berarti ya masa depan di dunia atau masa depan di akhirat. Ya. Kebaikan apa yang kita pernah lakukan, ya. Kemudian ya, kesalahan apa yang pernah kita lakukan. Ya. Kalau kebaikan tingkatkan, kalau kesalahan tinggalkan. Ya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Kenapa kita diperintahkan bertakwa kepada Allah? Karena Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bukan hanya yang besar-besar, yang kecil pun ya, itu oleh Allah dicatat. Ya. Bukan hanya yang masih ingat dalam benak manusia, yang sudah lupa juga ada catatannya di sisi Allah. Ya. Yang terasa, yang tidak terasa, yang sadar, tidak sadar, ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tuh khabir. Khabir itu maha teliti ya, dalam ya, mengawasi, mencatat, kemudian nanti memberitahukan apa amal yang dilakukan oleh manusia. Ini surat Al-Hasyr ayat 18. Ya. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, satu, selalu berpikir cerdas dan bertindak tegas dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi Allah tuh pertama menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kemudian ya, setelah lemah ya, menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah kembali. Nah, kekuatan yang Allah berikan itu jangan disia-siakan. Di antaranya kekuatan untuk berpikir, ya, kekuatan untuk bertindak. Ya. Karena manusia itu oleh Allah diperintahkan untuk berzikir, untuk berpikir, dan untuk bersyukur. Bersyukur itu beribadah kepada Allah SWT. Ya. Tidak boleh ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian beramal soleh, berakhlak mulia. Ya. Itu kekuatan yang Allah berikan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, mampu mengendalikan nafsu duniawi, ya, makanan, harta, tahta, dan wanita. Ya. Kalau untuk wanita berarti pria, ya. Pria. Ya. Karena manusia yang normal itu tertarik dengan lawan jenis. Tapi itu ada syariat ya, yang mengatur supaya kita mampu mengendalikannya. Ya, bukan lewat zina, tapi lewat nikah. Ya. Ya. Sebab banyak orang yang berzina. Ya. Padahal ya, itu harus dikendalikan. Bukan dengan zina, tapi dengan nikah. Ya. Demikian pula makanan. Ya. Jadi kadang-kala jangankan yang sehat. Yang sakit pun tahu mana makanan yang boleh dimakan, mana makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, makanan yang tidak boleh dimakan rata-rata dimakan atau tidak dimakan?
Padahal tahu itu nggak boleh dimakan. Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan nafsu. Misalnya tidur. Ya. Harusnya pagi itu jangan dipakai tidur. Sebab menurut kesehatan itu nggak bagus. Ya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pensiun rata-rata pagi tidur nggak, Bu? Iya. Ya. Itu nafsu harus dikendalikan. Harusnya maghrib. Ya. Setelah maghrib ke atas itu tidak baik untuk makan. Tapi tadi ibu coba tuh ke Kelapa Gading kemana tuh jam 9 malam masih makan. Padahal dari makan sampai tidur itu harus ada jeda kalau mau sehat. Minimal 5 jam. Coba kalau jam 9 makan, kita baru sehat tidur jam berapa, Bu? Jam 9 tambah 5 jam berapa, Bu? Jam berapa? 14 jam 2 tuh. Jadi sebelum jam 2 nggak boleh makan, Bu. Ya, sebab kalau makan, nah itu jadi kurang sehat. Tapi tetap aja dilanggar. Ya, tetap dilanggar. Ya. Demikian pula tentang tahta, Bu. Ya, di Indonesia itu kan sistemnya demokrasi ya. Nah, tapi ternyata sekarang sudah tidak demokrasi lagi. Ya. Sudah dinasti katanya sekarang ya. Iya, dinasti ya. Jadi demokrasi itu sudah mulai pudar ya. Gitu. Jadi MK itu jadi diubah, bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah apa? Keluarga katanya ya. Gitu. Jadi sampai iparnya ibu ya, pamannya ya, menantunya terlibat semua ya, gitu. Padahal ketika reformasi itu ya yang dijadikan ya hujatan, dihujat itu, tapi ternyata malah sekarang lebih parah ya. Ya. Sekarang namanya bukan itu politik dinasti ya, politik dinasti ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang beriman kepada Allah dan akhir selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Ada 3 bekal, Bu. Kita yakin gak bakal mati, Bu? Yakin. Kapan, Bu? Gak tahu. Karena gak tahu, maka kita harus hati-hati menghadapi kematian. Harus mempersiapkan diri ya. Karena mati itu mendadak, mati itu tiba-tiba, mati itu tidak diberitahukan terlebih dahulu ya. Jangan sampai kaget ya, panik, takut ya. Karena belum siap. Apa bekal yang harus dipersiapkan? Pertama iman, bekal iman ya. Jangan sampai mati dalam keadaan kufur. Yang kedua amal soleh. Jangan sampai mati dalam keadaan ya, melakukan kesalahan atau kejahatan. Yang ketiga adalah bersih dari dosa ya. Makanya kita selalu istighfar ya. Kita selalu taubat, selalu toharoh, selalu ibadah dan amal soleh. Karena semuanya itu tidak hanya untuk mengangkat derajat, tapi untuk membersihkan dosa. Wudu itu ya. Dosa semua anggota wudu ketika kita berwudu keluar ya. Mandi juga demikian. Dari rumah melangkahkan kaki itu menuju majelis ilmu, menuju masjid rumah Allah, mengangkat derajat, menghapus dosa. Demikian pula saum, demikian pula dengan haji, umroh, ibadah Jumat dan sebagainya. Sehingga kita begitu menghadap Allah ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Diagungkan oleh Allah ya. Ditempatkan di tempat yang suci. Nah, tempat yang suci itu namanya sorga. Sorga itu tempat paling tinggi dan paling suci. Makanya di sorga itu tidak ada WC. Di sorga itu tidak ada kamar mandi. Di WC itu tidak ada yang buang air liur, air ingus, apa lagi, Bu? Wanitanya tidak haid, tidak melahirkan ya. Ya. Tidak buang air kecil, buang air besar ya.
Makanya kalau di tempat-tempat kering lewat ya di samping kali atau got kan ya, baunya luar biasa ya. Iya. Jadi di surga itu nggak ada parit, nggak ada kali, nggak ada got ya, karena penghuninya tuh disucikan oleh Allah. Kenapa? Karena surga itu tempat yang suci, ditinggikan oleh Allah karena surga itu tempat yang tinggi. Kita disucikan oleh Allah dengan maghfirah ya. Kemudian ya, ditinggikan oleh Allah dengan darajat ya. Makanya rajin istighfar, rajin tobat, rajin toharoh, rajin ibadah, rajin amal saleh ya. Karena kita mau ya, tinggal di surga ya, tempat yang paling tinggi dan paling suci ya. Itu kalau dalam Al-Quran disebut wa masakina thayyibatan ya. Di surga itu Allah sediakan tempat-tempat yang bersih ya, tempat-tempat yang wangi, tempat-tempat yang bagus dan indah. Di mana? Fi jannati adn. Di surga adn. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ya. Gitu. Kemudian ya, orang yang beriman kepada Allah dan akhir tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Ya. Karena hawa nafsu itu akan mengantarkan ke neraka kalau diikuti ya. Ya. Hawa itu artinya ya, jatuh dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah, dan itu adalah nafsu. Nafsu itu bisa bikin orang ya dijatuhkan, dikeluarkan, diusir, diturunkan dari sorga ke bumi ya. Siapa tuh Bu? Adam. Jadi Adam dan istrinya asalnya di tempat yang tinggi, tempat yang mulia ya. Tapi kemudian karena nafsu oleh Allah dikeluarkan, kemudian diusir, diturunkan ke bumi ya. Waktu di surga nggak usah ganti baju, nggak usah ganti pakaian, karena pakaiannya tidak akan lusuh, tidak akan rusak pakaiannya. Tapi ketika tergoda dengan nafsu, tiba-tiba auratnya terbuka. Jadi Adam dan istrinya tuh ketika mencicipi ya, buah yang pohonnya dilarang, tiba-tiba pakaiannya terbuka. Jadi telanjang bulat. Sampai kemudian dia cari daun sorga ya, karena di sana nggak ada kain Bu. Nggak ada kain, sementara pakaiannya itu abadi, tapi karena ngikutin nafsu jadi fana. Makanya diturunkan ke bumi ya. Ternyata di bumi itu makanan harus nyari ya biar harus nanam ya. Kalaupun sudah ada harus dikupas, harus dipotong-potong, harus direbus, terus harus pakai gula, pakai garam, pakai apa Bu? Padahal di sana langsung apa Bu? Langsung makan. Ya. Ya. Makanya bapak-bapak suka ngambek pas pulang lapar nggak ada apa-apa ya. Marah Bu. Walaupun namanya mie instan, kalau tidak ada air, tidak ada api, bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Kalaupun dimakan nggak enak. Nggak enak ya. Di surga mah kulu washrabu hani'a. Ya. Silakan makan dan minum sesuka hati. Tidak usah beli ke pasar, tidak usah dimasak, tidak usah direbus, ya. Tidak usah dituangkan kemana, ke piring, mangkok dan sebagainya, sudah disiapkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Ya. Jadi bagi kamu di surga itu ya, tersedia apa yang diinginkan dan apa yang diminta. Kalau diinginkan nggak usah ngomong, nggak usah ngomong, sudah ada Bu. Ya, itu hebatnya surga Bu. Ya. Apalagi minta, ya. Tidak minta juga kalau ingin tersedia. Ya. Sekarang di dunia, ya, jangankan ingin, minta saja belum tentu ya Bu. Belum tentu ada Bu. Ya.
Tapi di sorga jangankan minta, ingin saja tersedia. Itu surat Fussilat. Ya. Jadi walakum ya, fiha ma tashtahi ya, walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu di sorga itu tersedia apa yang kamu inginkan dan tersedia apa yang kamu minta. Ya. Udkhuluha bisalam. Silakan masuk dengan selamat, sejahtera, aman, sentosa, rukun, damai. Wah, luar biasa, Bu. Ya. Lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka yang masuk ke surga dengan salam itu, ya, tersedia apa yang diinginkan. Waladaina mazid. Ya. Kemudian ada ya, ya, bonus tambahan ya, selain yang diminta dan diinginkan. Ya, karena pengetahuan manusia itu terbatas ya. Jadi selain yang diminta, selain yang diinginkan, Allah sediakan bonusnya. Makanya di sorga itu pasti puas. Ya. Karena di sorga itu ya, adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Allah puas dengan orang itu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Jadi karena Allah ridho kepada mereka, mereka pun akan puas dengan kenikmatan yang Allah sediakan di sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kuncinya apa? Kuncinya mengendalikan hawa nafsu. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Dan adapun siapa saja yang takut kepada kebesaran Allah dan kemudian dibuktikan dengan mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan sorga sebagai tempat tinggalnya. Namanya Jannatul Ma'wa. Jadi tempat tinggalnya sorga. Ya. Ya. Beda dengan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Orang yang hidupnya tuh melampaui batas. Aturan Allah tuh dilanggar. Yang sudah pas ditambah, dikurangi, diganti, diubah. Padahal sudah pas itu. Sesuai dengan aturan Allah. Malah melampaui batas. Kalau tidak ditambah, dikurang. Kalau tidak dikurang, diubah. Kalau tidak diubah, diganti. Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu udah pasti ya. Ditambah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, itu kan kayaknya mantap ya dia. Mantap ya. Ada juga yang dikurangi ya. Bukan assalamualaikum, lam, kum gitu. Itu dikurangi. Ya. Ada juga yang diganti, bukan assalamualaikum tapi assamu ya. Assalamualaikum. Kalau assalam itu sejahtera, damai, rukun, ya, aman, sentosa, ya, selamat, itu assalam. Tapi diganti dengan asam. Asam itu celaka, binasa, gitu kan. Ya, itu salamnya orang Yahudi kepada umat Islam. Kalau umat Islam kan assalamualaikum. Orang Yahudi assalamualaikum. Jadi waktu Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama Rasul, ada Yahudi yang mengucapkan salam. Tapi bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ya. Gitu. Bagaimana caranya? Jawab waalaikum aja, Bu. Jangan waalaikumsalam, walaknatullah, jangan. Ya udah cukup. Ya waalaikumsalam. Waalaikum, ya alaikum aja. Waalaikum. Ya. Jangan diteruskan waalaikumsalam, jangan. Ini Bu, ya. Bahwa orang yang beriman kepada Allah akhir, dia tidak akan mengikuti hawa nafsu. Ya. Yang kelima, tidak banyak berangan-angan. Ya, berangan-angan tuh ngayal. Ya. Jadi menginginkan sesuatu yang mustahil terwujud. Bu. Seperti orang Yahudi. Ya. Karena dia rakus, ya.
Dan agar bisa yang dirakuskannya itu, hasil rakusnya itu dinikmati, dia minta kepada Allah dikasih umur 1000 tahun. Ya. Jangankan 1000 tahun, 200 tahun aja. Kayak gimana Bu kalau orang dikasih umur 200 tahun? Ya. 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 Udah nggak bisa apa-apa 200 tahun, apalagi 1000 tahun. Ya. Jadi waman nu'amir apa? Nu'amirhu ya, nunakisu fil khalqi. Itu surat Yasin. Jadi siapa yang kami panjangkan umurnya, ya, akan kami kembalikan kepada kejadian semula. Ya. Yang asalnya lemah jadi lemah lagi. Ya. Yang asalnya tidak berdaya menjadi tidak berdaya lagi. Ya. Jadi jangankan berjalan, jangankan duduk, ya, berbaring pun susah. Makan disuapin ya, gitu. Nyusahin orang yang masih hidup ya. Ada yang seperti itu. Kita jangan sampai mengalami keadaan seperti itu Bu ya. Jadi tidak bisa memberi kebaikan kepada orang lain, malah nyusahin orang lain. Itu disebutkan dalam surat Yasin ya. Jadi kita pengen dipanjangkan umur itu sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya sampai kita mendapatkan kebaikan yang terakhir, yaitu di dunia ya, sebelum mendapatkan kebaikan yang abadi nanti. Jangan sampai dipanjangkan umur tapi dibikin lemah, dibikin tak berdaya ya, na'udzubillahi min dzalik ya. Nah di sini jelaskan Bu ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya. Bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jadi ibu tadinya dari rumah nggak bakal ngaji, tapi ternyata jadi ngajinya, itu cerdas. Ya. Tadinya pas bangun tidur lihat jam udah 2:30 Bu. Ya. Kemudian ibu bangun, ya. Baca zikir, ambil wudhu, ya, buka mushaf Al-Quran, ya, kemudian salat tahajud, ya, kemudian berdoa, ya, kemudian istighfar. Maka itu al-kayyis, ya, orang yang cerdas karena mampu mengendalikan hawa nafsu. Sebab sebelum tidur itu ada setan ya yang mengikat manusia ya dengan tali sebanyak 3 ikatan. Sambil berkata, ya, silahkan tidur. Malam masih panjang. Ya, 3 kali, ya. Bangun 1:30 masih lama. 2:30 masih lama. 3:30 masih lama. Itu pengaruhnya. Kata setan, tidur. Malam masih panjang, gitu kan? Ya, akhirnya kesiangan salat subuh. Nah, cara membuka ikatan itu pertama bangun berzikir. Itu ikatan pertama putus. Kemudian ambil air wudhu, ikatan kedua putus. Setelah itu sholat, ikatan ketiga putus. Allah jamin orang yang bisa mengendalikan nafsu seperti itu, pertama akan dikasih pribadi yang bagus. Yang kedua akan dijadikan orang yang rajin. Jadi pribadinya bagus, tapi dia rajin, akhlaknya mulia, ibadahnya mantap, ya. Tapi kemudian dikasih sifat yang rajin, ya. Saking rajinnya di bab takwa ngaji jam 2, 12:30 sudah ada. Itu rajin tahajud begitu, rajin tahajud. Kemudian wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu tidak hanya mampu mengendalikan nafsu, tapi juga selalu beramal, ya, untuk kehidupan setelah mati. Jadi mati itu baru koma, belum titik. Nanti setelah mati akan dihidupkan lagi. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya, Bu. Itulah kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai kita menyesal pada waktu itu, ya. Kemudian yang selanjutnya wal ajiz, ya, manittaba'a nafsahu hawaha, ya. Ya. Kemudian wa tamanna 'alallahil amani.
Sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak cerdas adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian banyak berangan-angan. Pengen masuk surga tapi tidak beribadah dan amal soleh. Tidak mau masuk neraka tapi kerjanya berbuat dosa dan maksiat. Ya. Ingin pintar tapi nggak mau belajar. Ya. Ingin punya duit tapi nggak mau usaha. Ya. Gitu, Bu. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Kemudian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjadikan dunia sebagai alat dan bekal untuk mendapatkan akhirat. Ya. Jadi dunia itu bukan tujuan. Ya. Dunia itu bukan tujuan. Dunia itu alat, dunia itu bekal untuk mendapatkan kampung akhirat. Jadi dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan ketenaran, ya, gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena ketenaran, jabatan, kekayaan di dunia cuma sebentar. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia itu ya tidak abadi, pasti rusak. Ya. Gitu. Jadi yang asalnya kuat jadi lemah, ya. Yang asalnya cantik pudar kecantikannya. Yang asalnya kulitnya kenceng jadi kendor. Ya, itu ya. Betul. Bahkan kemudian keriput. Jadi makin lama, ya, cairan yang ada di bawah kulit itu berkurang dan kering. Ya. Jadi ibu kalau mau mengecek ibu masih muda atau tua, cubit aja bu ini bu. Cubit. Kalau dicubit kemudian balik lagi itu masih muda, Bu. Tapi kalau dicubit tetap itu sudah tua, Bu. Ya. Berarti airnya sudah nggak ada. Airnya sudah ada. Ya. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya, darul akhirah. Jadi cari sampai dapat kampung akhirat itu pada apa yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi apa yang Allah berikan gunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Yang kedua, ya, sebagai rezeki untuk berbuat baik dan berbagi kebaikan. Ya. Jadi dunia itu rezeki untuk berbuat baik dan berbagi kebaikan. Ya. Sebab dalam harta kita itu ada hak orang lain yang tidak boleh ditahan, harus diserahkan. Ya. Antara 2,5% sampai 20%. Kalau ditahan, kita dikatakan sebagai kanis. Kanis itu tukang nimbun, ya. Dan nanti apa yang ditimbunkannya itu akan dijadikan gosokan. Semakin banyak hak orang lain yang tidak kita serahkan, maka semakin gede gosokannya, Bu. Ya. Digosokkan ke keningnya, digosokkan ke lambungnya, digosokkan ke punggungnya. Dalam riwayat dalam ayat lain akan dikalungkan di lehernya, Bu. Jadi semua yang kita pelitkan, ya, padahal itu hak orang lain, kita tahan, ya, maka akan dijadikan gosokan. Semakin banyak berarti gosokannya semakin gede. Semakin banyak berarti yang dikalungkannya semakin besar, ya. Jadi wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Ya. Hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan menjadikan dunia, ya, untuk kebaikan, bukan untuk berbuat kerusakan. Wala tabgil fasada, ya. Fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, karena Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Ya. Jadi di Palestina itu kan, ya. Jadi bukan hanya bayi laki-laki, bayi perempuan pun, ya. Kemudian anak-anak, ya. Orang dewasa, ya, termasuk juga fasilitas umum seperti rumah sakit itu dibombardir. Sampai terakhir itu saya dapat kiriman video ada anak kecil, Bu,
yang lagi menjilati keran tangki mobil tangki air itu kerannya dibuka dijilatin. Ya. Jadi jangankan segelas Bu, setetes pun susah Bu di sana. Ya. Listrik dimatikan, makanan ditiadakan. Dengan harapan bangsa Palestina dalam waktu ya sekejap mati, tidak ada lagi bangsa Palestina. Itu sadis dan kejamnya siapa Bu? Zionis. Ya. Makanya kita lawannya dengan apa? Dengan donasi Bu. Ya. Kita nyumbang semampu kita. Yang kedua dengan apa? Dengan diplomasi, ya, diplomasi. Ya. Dengan apa lagi? Dengan aksi, kan? Aksi di kedutaan Amerika, aksi di mana lagi? Di Monas. Ya. Kemudian dengan milisi, ya, membantu mereka ya, dengan ya, datang sebagai mujahid, ikut membantu mereka perang. Ya. Dan kemudian dengan apa? Dengan audiensi, tapi audiensinya bukan dengan manusia, dengan Allah. Ya. Lewat kunut, namanya kunut nazilah. Ya. Itu nanti Ibu cari di Google, ya, atau di YouTube, bacaan kunut nazilah. Itu bisa dibaca apa setelah kita sholat, bisa kita baca ya, ketika kita mau sujud setelah bangkit dari ruku, ya. Bisa juga ketika berkumpul dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca kapan saja. Tujuan daripada qunut nazilah itu minta kebaikan untuk kaum muslimin yang ada di Palestina. Minta supaya Islam itu ya dikuatkan. Ya, demikian pula umatnya dikasih kegagahan, keperkasaan sehingga tidak bisa dikalahkan oleh musuh. Lalu kemudian minta supaya orang kafir, orang musyrik, Zionis, Yahudi yang di sana dan para pembantunya itu dibinasakan oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan memilih akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dunia itu baik kok. Ya. Tapi kemudian dunia itu ada kurangnya, yaitu tidak kekal ya. Ya. Nah, tapi orang kafir malah memilihnya. Batu firunal hayatad dunya. Orang kafir itu lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ya, ayat 16 sampai 17 ya. Jadi kalau di dunia kadangkala sehat, kadangkala sakit. Kadangkala tertawa, kadangkala tersenyum, kadangkala cemberut. Ya. Jadi kalau di akhirat nanti, kalau tersenyum terus, Bu. Kalau tertawa terus. Ya. Kalau menangis terus. Kalau cemberut terus, Bu. Jadi ada hari di mana manusia ya pada waktu itu wajahnya bermuka masam, ya. Cemberut terus, Bu. Nggak bisa senyum, Bu. Ya. Ibu sekarang masih bisa senyum nggak? Ya, masih bisa tertawa? Ya. Sekarang itu yang susah nangis ya. Coba saya kasih 5 menit nangis, Bu. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa ya? Kalau tertawa bisa, tapi nangis ya susah. Tapi di sono itu malah ya banyak orang yang menangis daripada tertawa. Banyak orang yang cemberut bermuka masam daripada orang tersenyum bermuka manis, Bu. Ya, makanya kita pilih akhirat. Karena akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, bahkan lebih banyak, lebih besar, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'dhama ajra. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan itu sebenarnya bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri, ya. Kan kita kadang-kala ya, sok dermawan, Bu. Ini buat ibu saya, ini buat ayah saya, ya. Dibagi-bagi, Bu, ya. Padahal kalau kita berbuat baik buat siapa? Buat kita, Bu, buat kita, ya. Nah, tajiduhu indallahi huwa wa a'dhama ajra. Nanti akan kita dapati di sisi Allah yang lebih baik dan lebih besar, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu di rumah pintunya ukuran berapa, Bu? 70 ya, kali semeter berapa tuh, Bu?
pintu rumah itu. Tapi kalau di surga Bu, satu daun pintunya itu lebarnya lebih lebar, lebih panjang daripada Pulau Jawa. Ya, itu satu pintunya itu 1000 meter lebih Bu. Satu pintunya Bu. Ya. Tingginya nggak tahu tuh Bu, lebarnya segitu Bu. Ya, gitu. Kaplingnya seluas langit dan bumi. Ya, kalau di kita rata-rata berapa Bu? Ya, antara 50 meter persegi ya. Saya beli waktu di Cipocang 24 meter persegi Bu. Ya. Jadi jangankan taman ya. buat nanam kembang di pot saja susah Bu. Ya. Kalau di surga itu kan ada kebunnya, ada tamannya, karena kaplingnya seluas langit dan bumi. Satu kebun juga bukan misalnya kebun kurma itu bukan satu jenis kurma. Jadi kebun kurmanya tuh kurma macam-macam Bu. Di kita kan ada kurma apa Bu? Ajwa, Sukari, ya, ada kurma California dan sebagainya. Itu punya semua kebun kurma kita punya, kebun apa kita punya, kebun anggur kita punya, ya, kebun delima kita punya, ya. Delima itu nggak enak ya dia, tapi itu kan yang bagus Bu, supaya awet muda itu banyaklah makan buah delima, tapi kurang dimakan ya dia, nggak enak ya dia. Ya, padahal itu bagus katanya Bu. Itu salah satu buah dari sorga Bu, buah delima. Ya. Nah itu barangkali silakan ada yang ingin ditanyakan.